Saya senang berbicara tentang perdamaian dengan mengatasi konflik dan kekerasan guna menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi. Berdasarkan pribadi saya langsung seperti saya diuraikan oleh para pendahulu saya berbicara dalam mengakhiri konflik di Ambon, Poso, ASEAN, dan juga berkali-kali menjadi mengadakan konsultasi dengan banyak negara tentang perdamaian, apakah di Thailand, di Myanmar, di Kolombia, dan banyak di Afghanistan hari ini. Saya dapat memberikan refleksi tentang bagaimana menciptakan perdamaian. Membangun perdamaian adalah seni yang bersumber dari ketekunan, kegigihan, dan keahlian. Sumber konflik, gangguan terhadap perdamaian dan harmoni di kalangan masyarakat, kelompok etnis, intra dan antar umat beragama disebabkan berbagai faktor yang sangat kompleks. Faktor-faktor itu lebih banyak terkait dengan ekonomi, politik, dan seni sosial budaya daripada agama semata-mata. Faktor-faktor penyebab konflik, kekerasan, dan perang berkombinasi satu sama lain, membuat terganggunya perdamaian dan harmoni antara negara atau negara daerah tertentu. Faktor agama sering datang belakangan, dijadikan justifikasi atas konflik dan kekerasan yang telah terjadi sebelumnya. Pada zaman sekarang hampir tidak ada konflik yang murni bersumber dari agama. Pengalaman kenapa agama datang belakangan. Konflik di Ambon itu masalah politik dan ekonomi. Konflik Poso, masalah di Aceh adalah ekonomi. Kenapa agama terlibat kemudian? Karena dalam agama tidak ada orang yang netral, semua berpihak, dan paling mudah untuk memberikan motivasi untuk berperang satu sama lain. Negara yang sangat heterogen, plural, bineka dan atau majemuk dalam berbagai aspek kehidupan seperti suku bangsa atau etnisitas, agama, sosial budaya dan bahasa seperti Indonesia mengandung banyak potensi kerawanan. Kerawanan dihadapi Indonesia jauh lebih besar bagi munculnya konflik dibandingkan negara yang homogen dalam kehidupan para warganya. Karena itulah kemajemukan dan kebinekaan Indonesia harus disikapi secara arif dan bijaksana. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena walaupun Indonesia penuh dengan keberagaman dan kebinekaan, tapi tradisi kerukunan dan kedamaian merupakan satu distingsi wilayah ini sejak waktu lama. Sepanjang sejarahnya Indonesia tidak pernah mengalami konflik, kekerasan, perang yang berlangsung lama dan luas. Tidak kurang penting negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui kemajemukan itu secara konstitusional. Pertama-tama adalah dengan dasar negara Pancasila yang melalui sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa yang akulomasi kemajemukan agama dan umat beragama. Selanjutnya adalah dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang berarti keragaman dan kesatuan. Meski demikian, perdamaian dan kedamaian tidak bisa dipandang sebagai telah selesai. Perlu menciptakan kondisi yang kondusif bagi perdamaian dan kedamaian secara harus terus-menerus. Pada saya yang sama perlu pencegahan konflik dan kekerasan secara berkesinambungan. Apalagi perubahan yang terus berlangsung dalam kehidupan bangsa dapat menciptakan gangguan terhadap kedamaian dan harmoni di antara berbagai kelompok warga. Gangguan terhadap perdamaian, kedamaian dan harmoni di Indonesia juga bisa muncul karena perkembangan global. Berbagai gagasan dan gerakan radikal bersifat transnasional dengan cepat dan luas menyebar di Indonesia.
gagasan dan gerakan transnasional dengan segala pola menimbulkan ketegangan, konflik, dan kekerasan di tanah air kita. Tidak jarang paham dan gerakan transnasional ini bersifat dan bertujuan politik, membentuk negara semacam daulah Islamiyah atau khilafah atas dasar konsep keagamaan secara sendiri, mereka sendiri. Konflik politik dan ekonomi di antara negara juga merupakan sumber konflik yang menimbulkan gangguan terhadap perdamaian dan kedamaian. Dominasi dan hegemoni suatu negara atau aliansi dan koalisi negara-negara terhadap negara lain menimbulkan ketegangan, konflik dan bahkan perang seperti biasa disaksikan di Timur Tengah dan Asia Selatan dalam waktu yang sudah lama sampai sekarang. Konflik biasanya terjadi di negara-negara yang gagal. Al-Qaeda datang dari Afghanistan yang gagal, ISIS datang dari Irak dan Syria yang gagal. Gagal karena diserang dari luar. Selain itu, hubungan internasional yang tidak adil seperti tercermin dalam lembaga-lembaga internasional seperti PBB juga menjadi sumber ketegangan dan konflik yang mengganggu perdamaian dan harmoni masyarakat global. Dominasi negara-negara tertentu dalam lembaga-lembaga internasional semacam PBB dengan mengorbankan bangsa dan negara seperti Palestina menimbulkan ketegangan dan konflik tingkat internasional yang kemudian mengimbas ke negara tertentu. Menghadapi berbagai pandangan, tantangan, dan gejolak politik yang terus meningkat di bagian tertentu dunia, Indonesia yang damai, stabil, dengan ekonomi yang terus bertumbuh, berusaha memainkan peran yang lebih besar untuk menciptakan perdamaian Indonesia. Ini termasuk berada di garis terdepan dalam usaha mewujudkan perdamaian di Palestina, Myanmar, menyangkut etnis Rohingya. Sementara kalangan berpendapat bahwa adalah sumber agama adalah sumber konflik dan kekerasan yang mengancam perdamaian dan kedamaian. Memang terdapat kelompok yang atas nama agama melakukan tindakan kekerasan dan terorisme di berbagai negara termasuk Indonesia. Tapi orang-orang atau kelompok seperti itu tidaklah merepresentasikan umat beragama secara keseluruhan. Mereka hanyalah segelintir orang yang menggunakan agama untuk menjustifikasi konflik dan kekerasan yang tidak bisa dibenarkan. Sering terbukti bahwa pelaku kekerasan atas nama agama tersebut bukanlah orang atau kelompok yang dikenal sebagai pengamal agama yang taat. Banyak di antara mereka juga tidak memahami agama dengan benar. Dengan melakukan kekerasan, mereka seolah menemukan agama kembali. Oleh karena itu, itulah saya meyakini bahwa agama bukan sumber konflik dan kekerasan. Semua agama sangat menekankan ajaran tentang perdamaian dan kedamaian. Misalnya salam yang namanya saja berarti damai juga seperti kata-kata agama tadi. Islam datang adalah untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, seperti ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Surah Al-Anbiya. Dan tegas dan jelas, Islam datang bukan untuk menciptakan konflik dan kekerasan. Dalam berbagai upaya saya di lapangan untuk mengatakan konflik dan kekerasan guna menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi, saya menemukan bahwa agama atau ajaran tertentu dari agama telah disalahartikan dan disalahgunakan. Penyalahgunaan agama itu sering terkait dengan kepentingan politik, ekonomi, dan konstelasi
lain di antara kelompok masyarakat atau komunitas yang berbeda. Dalam pertemuan-pertemuan massal dan terbatas di antara pihak-pihak yang terlibat pertikaian, konflik dan kekerasan, saya berulang kali menyatakan kepada para pemimpin agama dan agama-agama yang berbeda bahwa para masing-masing pemimpin kelompok kekerasan telah menjual surga dengan harga murah. Ini mereka lakukan dengan memerintahkan orang-orang dalam kelompoknya untuk membunuh musuh-musuh mereka, karena dengan begitu mereka disebut akan masuk surga. Tambah lagi, jika mereka tewas oleh musuh-musuh mereka, maka mereka pun juga dinyatakan masuk surga. Itu pendapat yang salah di antara mereka. Karena itu, kenapa banyak kelompok yang memakai alat bom dengan bunuh diri menjadi trending? Ialah karena tentu pengharapan mereka, apapun yang mereka buat akan masuk surga. Pasti mereka tidak mencari uang dan jabatan, karena mereka meninggal, tewas, mereka mencari surga. Para pemimpin agama tersebut tercengang ketika saya tegaskan bahwa dengan melakukan tindakan seperti itu, pembunuhan atau bunuh diri, mereka tidak akan masuk surga. Mereka setidaknya mungkin masuk neraka. Dengan pernyataan saya itu, para pemimpin kelompok yang bertikai akhirnya bersedia menghentikan konflik dan kekerasan. Dan sebaliknya, bersama-sama berupaya mewujudkan perdamaian dan kedamaian serta melakukan rekonsiliasi. Pengalaman saya mengadakan pertemuan di Malino 2 kali pada saat Pak Gubernur jadi bupati. Semua hanya 2 minggu mereka ke Malino dengan mengatakan bahwa apa Anda buat Anda ujungnya neraka bukan surga. Yang membakar masjid, membakar gereja, membakar orang, membunuh orang itu neraka semua, bukan surga. Dan mereka kemudian mengikuti dan kemudian terjadi perdamaian. Disinilah peran para pemimpin agama kembali menjadi sangat penting. Mereka sebetulnya terus-menerus menyampaikan ajaran dan pesan kedamaian agama pada umat masing-masing. Sebaliknya menghindari diri dari penyebaran paham keagamaan yang dapat menimbulkan pertikaian, konflik dan kekerasan baik intra maupun antar agama. Oleh karena itu perlu penguatan pemahaman dan praktik agama yang inklusif, toleran dan harmoni. Umat Islam Indonesia sebagai mayoritas penduduk Indonesia memiliki tradisi Islam wasatiyah, yaitu Islam berjalan tengah yang tidak ekstrim ke kiri atau ke kanan, yang tidak mudah terjerumus ke dalam aksi kekerasan. Sebaliknya, Islam wasatiyah mengajarkan sikap tawasud, jalan tengah, tawazun, seimbang dan ta'adul, adil. Dalam wasatiyah seperti inilah yang sangat sesuai dengan Indonesia yang bineka dan majmuk. Pemahaman dan pengamanan Islam wasatiyah ini perlu diperkuat terus-menerus baik oleh para pemimpin ormas, tokoh masyarakat dan juga oleh pejabat pemerintah. Mengenai ekonomi, kepincangan dan ketidakadilan, berbagai kajian ilmiah akademis menyimpulkan konflik, kekerasan dan perang banyak terkait dengan masalah ekonomi. Penelitian-penelitian dilakukan banyak ahli menegaskan kepincangan dan ketidakadilan ekonomi di antara kelompok warga merupakan salah satu faktor yang utama konflik dan kekerasan. Pengangguran dan kemiskinan yang dialami sebagian warga membuat mereka jauh dari sejahtera, sebaliknya hidup dengan keserakahan dan penistaan. Banyak orang mengira bahwa Aceh konflik karena ingin syariah diterapkan. Sama sekali tidak. Memang penting syariah diterapkan di Aceh, tapi asalnya adalah mereka kaya karena sumber daya alam minyak dan gas, tapi daerahnya tidak sejahtera karena sebagian besar dieksploitasi untuk kepentingan secara besar nasional.
Jadi solusi Aceh adalah kemudian memberikan bagian yang banyak penting kepada warga Aceh dan Minyangas dan timbullah perdamaian. Orang-orang atau kelompok masyarakat yang mengalami kebincangan dan ketidakadilan ekonomi, termasuk salah satu kelompok yang paling rawan bagi tumbuhnya radikalisme yang mengakibatkan konflik dan kekerasan. Kedamaian dan harmoni menghadapi tantangan serius jika masih banyak warga dan kelompok masyarakat yang menganggur dan miskin sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Oleh karena itulah pengembangan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berimbang sangat esensial dalam menciptakan kedamaian dan harmoni. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan untuk memperbaiki kehidupan mereka yang miskin atau menganggur. Pengembangan ekonomi yang berkeadilan dan berkeseimbangan mestilah mencakup berbagai tingkatan antara satu daerah dan daerah lain, antara kota dan desa, antara bagian tertentu kota dengan bagian lain kota, antara bagian pedesaan dengan bagian lain desa. Keadilan dan keseimbangan ekonomi itu mesti pula mencakup antara satu golongan masyarakat dengan golongan masyarakat lain, suatu kelompok etnis dengan kelompok etnis lainnya, antara kelompok pendatang, migran dan penduduk lokal yang asli. Keseimbangan dan ketidakadilan di antara berbagai tingkatan atau bagian masyarakat itu sekali lagi dapat menyimpan potensi konflik yang sewaktu-waktu dapat meledak menjadi kekerasan, menghancurkan perdamaian dan kedamaian dan harmoni. Pengembangan ekonomi yang seimbang, merata dan berkeadilan harus diupayakan secara terus-menerus baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat sendiri melalui kerjasama yang komprehensif dan pragmatis di antara ketiga pihak. Keadilan dan keseimbangan ekonomi dan kementerian di antara warga dapat berhasil lebih baik. Politik juga merupakan salah satu faktor utama timbulnya konflik dan kekerasan yang mengganggu kedamaian dan harmoni. Oleh karena itu dinamika dan perkembangan politik yang ada harus dicermati dan dikembangkan untuk memperkuat kedamaian dan harmoni di antara berbagai aspirasi dan kekuatan politik yang ada. Dinamika dan perkembangan politik yang dapat menimbulkan konflik dan kekerasan adalah jika tidak ada pembagian kekuasaan yang adil. Jadi proses politik yang ada menghasilkan pemenang dan pengambil semua kekuasaan, the winner take all. Dan bisa dipastikan konflik dan kekerasan dapat muncul yang sering disebabkan pemicu, juga sering yang remeh-temeh. Oleh karena itu, dalam demokrasi sekalipun di mana pihak mayoritas dapat memenangkan pemilu, pembagian kekuasaan yang tetap sangat mutlak, pemenang sepatutnya tidak memborong semua kekuasaan atau semua posisi dalam berbagai pemerintahan untuk mereka sendiri. Pemenang harus menganut sikap inklusi politik, yaitu dengan menyertakan pihak yang kalah dalam kekuasaannya hanya dengan pembagian kuasa yang adil dan berimbang. Kohesi dan keutuhan sosial politik dapat dipertahankan dan diperkuat. Setelah itu perlu pula dicermati proses politik untuk memenangkan pemilu dan kekuasaan. Setiap pemimpin yang adil dan elit politik beserta partai masing-masing semestinya menghindari dan menahan diri dari penggunaan isu atau tema yang bersifat memecah belah. Di negara kita ini semacam itu disebut sara, suku, agama, ras, antar golongan. Memang soal sara ini bersifat primordial atau kamlum rasanya. Namun mengeksploitasi isu sara dalam politik dapat menimbulkan konflik dan kekerasan. Bukan hanya di antara kekuatan politik yang ada,
tapi juga di antara berbagai kelompok warga, termasuk umat beragama. Selanjutnya, pertikaian politik yang terjadi antara elit politik dan partai mesti diselesaikan dengan cara-cara demokratis dan damai. Bukan tidak sering pertikaian di antara elit politik dan partai dengan segera menyebar ke tingkat warga akar rumput yang dengan cepat pula dapat berujung pada konflik dan kekerasan. Dengan perhatian kita juga perlu menyinggung ketegangan dan konflik yang berada terjadi banyak di bagian dunia Islam. Kedamaian dan harmoni masih jauh. Konflik dan kekerasan seolah tidak pernah berhenti dan bahkan cenderung terus meningkat dalam berbagai tahun terakhir. Di negara-negara Arab, kekerasan, terorisme dan perang yang mengorbankan banyak nyawa dan harta benda masih berlanjut di Irak dan Syria. Sedangkan di Yaman, perang saudara juga terus berlangsung antara pihak pemerintah yang didukung oleh militer Arab Saudi melawan kaum Houthi. Aliansi Saudi juga terlibat ketegangan dengan Qatar yang didukung Turki dan Iran. Belum terlihat tanda-tanda meredakan ketegangan dan untuk menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi di antara kedua belah pihak. Kekerasan dan terorisme juga terus berlanjut di Mesir, Libya dan Tunisia. Gelombang demokrasi yang disebut sebagai Arab Spring di negara-negara itu sejak akhir 2011 dan awal 2012 malah menembak menjadi konflik. Demokrasi tidak bisa berkembang dengan baik di kawasan ini. Sementara itu kekerasan juga meningkat di Palestina, apalagi setelah Presiden Amerika Donald Trump mengatakan secara sepihak Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan berencana memindahkan perusahaan besarnya di kota itu. Sementara itu Israel terus menganeksasi wilayah Palestina dan membangun. Dalam pada itu kekerasan juga terus berlanjut di Afghanistan. Pemerintah Afghanistan sendiri belum mampu menghentikan kekerasan dan menciptakan perdamaian. Kekerasan juga terus berlanjut di beberapa negara Asia dan Tenggara, di mana kaum muslimin menjadi minoritas. Keadaan itu disaksikan di Myanmar, Thailand Selatan, dan Filipina Selatan. Bagaimana peran Indonesia dalam berusaha memediasi pihak bertikai di antara negara-negara tersebut dan berusaha menciptakan perdamaian? Pemerintah Indonesia secara keseluruhan sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah berupaya membantu menyelesaikan konflik guna menciptakan perdamaian. Nah sendiri sejak 2012 sebagai Ketua Palang Merah berusaha membantu penyelesaian konflik dan kekerasan di antara pemerintah Myanmar dan kaum muslimin Rohingya dengan pendekatan diplomasi sarung, sementara menjadi satu-satunya negara yang diterima pemerintah Myanmar untuk membantu kaum muslim Rohingya ketika kekerasan di antara kedua belah pihak meledak kembali berakhir tahun 2016-2017. Dalam berbagai pertemuan konferensi tingkat tinggi secara umum PBB dan UNI, saya juga menegaskan tentang perlunya upaya serius berbagai pihak untuk mengakhiri konflik negara-negara tadi. Tetapi keadaannya belum juga membaik. Konflik dan kekerasan terus berlanjut karena tidak ada pihak yang mau berdamai. Dalam kaitan itulah Indonesia selalu berusaha berdiri di depan untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan perdamaian. Dengan politik dan keamanan yang stabil yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia mempunyai bobot dan daya tahan dan daya tekan yang kuat untuk memainkan peran sebagai pendamai. Indonesia sebagai negara Islam yang terbesar di dunia ini dan penduduk Islam yang terbesar, apalagi Indonesia tidak memiliki kepentingan geopolitik dan geoekonomi dengan negara-negara tersebut. Oleh karena itu Indonesia dapat diterima berbagai pihak dalam upaya mengakhiri konflik dan menciptakan perdamaian. Karena itu pula Indonesia sering diminta
kepala negara dan pihak-pihak lain seperti Presiden Afghanistan Ashraf Ghani untuk membantu menciptakan perdamaian di negara masing-masing. Berdasarkan pengalaman langsung saya dalam menyelesaikan konflik dan menciptakan perdamaian, baik dalam negeri maupun seperti di Ambon, Polda Aceh, dan di luar negeri, misalnya di Thailand Selatan dan Palestina, saya percaya bahwa membuat perdamaian adalah sebuah seni dalam pengalaman dan refleksi saya mengakhiri konflik dan kekerasan untuk menciptakan perdamaian haruslah dapat dibangun seperti berikut. Memiliki pengetahuan mendalam tentang pihak-pihak yang terlibat konflik. Setiap pihak yang ingin menciptakan perdamaian harus memiliki pengetahuan komprehensif dan mendalam tentang berbagai aspek yang ada pada masing-masing pihak. Pengetahuan perdamaian itu tidak hanya tentang konflik dan itu sendiri, tapi juga tentang sejarah, agama, sosial budaya, tradisi dan sensitivitas masing-masing dia meninggal. Karena itu dia juga perlu mengambil sepenuhnya tentang para pemimpin yang kelompok masing-masing pihak berbeda. Tanpa pengetahuan mendalam tentang semua hal yang disebut tadi, maka hampir tidak mungkin bagi peacemaker untuk mengakhiri konflik dan menciptakan perdamaian. Memperkuat keberanian moral, mengakhiri konflik dan menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi adalah tindakan berani. Orang-orang yang berjuang keras dan sungguh-sungguh untuk menciptakan kepentingan dan tujuan itu adalah orang-orang yang berani. Menciptakan perdamaian harus mendorong para pemimpin dan berbagai pihak yang terlibat konflik untuk membangun dan memperkuat keberanian moral mereka hingga mereka dapat mengakhiri konflik dan membangun perdamaian rekonsiliasi. Membangun sikap saling percaya atau trust. Setiap menciptakan perdamaian harus dimulai dengan pengembangan rasa percaya dari masing-masing. Tanpa adanya saling percaya di antara pencipta perdamaian dengan pihak-pihak yang berbeda, sulit sekali mengakhiri konflik dan kekerasan untuk menciptakan perdamaian. Untuk menciptakan perdamaian harus rekonsiliasi dan usaha keras membatasi keterpaparan. Perdamaian bisa diciptakan hanya ketiga hal yang dibicarakan dan dinegosiasikan, tidak terpapar kepada seluruh publik secara luas. Pemaparan kepada publik harus dilakukan hanya setelah persetujuan final di antara pihak-pihak telah tercapai. Penciptaan perdamaian harus mencegah terjadinya terpaparan kepada publik tentang penentuan pembicaraan dan negosiasi antara pihak-pihak sendiri. Yang sangat penting pula ialah menjaga martabat masing-masing, dignity for all. Perdamaian dapat diciptakan hanya ketika mereka yang terlibat dalam konflik tidak kehilangan muka. Oleh karena itu penting menciptakan perdamaian untuk bagi martabat, harga dan harga diri pihak-pihak terkait. Hanya dengan menghormati martabat dan harkat mereka konflik dan perdamaian. Terakhir yang terpenting adalah keikhlasan. Siapa saja yang ingin mencipta konflik harus ikhlas. Ikhlas berhasil atau tidak berhasil. Saya melaksanakan upaya-upaya perdamaian, tidak pernah bercita-cita di rumah mereka, tidak pernah bercita-cita mendapat aturan, tidak pernah
bantuan ekonomi, tapi semata-mata keikhlasan, semata-mata amal ibadah kita semua untuk menciptakan perdamaian, baru bisa terjadi. Terakhir, dunia kita dewasa ini masih penuh dengan konflik dan kekerasan. Bahkan terdapat kecenderungan buat konflik dan kekerasan itu akan merajalela di banyak bagian dunia. Fenomena ini merupakan tantangan terbesar dan terberat kita untuk mengakhiri konflik dan menciptakan kedamaian. Dengan demikian, menciptakan kedamaian bukanlah tugas mudah, dan karena itu kita perlu berbuat komitmen kita pada pendamaian. Kedamaian dan harmoni yang kita dapat memiliki dunia yang lebih damai dan lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan dan keteguhan hati dan berusaha untuk membangun perdamaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.